放心，就这一次了，吃我一遍。大师快跑！斩！ Cerita dilanjutkan dengan Suyang yang sedang santai di atas perahu terbang saat akan menuju pavilion Lingbao. Zhao Tianyu yang sedang di depannya bertanya-tanya kenapa harus ke pavilion Lingbao terlebih dahulu. Mendengar ini, Suyang menjelaskan kalau ada sedikit orang yang bisa melepaskan naga gila dari segelnya. Dan yang pertama harus diperiksa adalah pavilion Lingbao. Walaupun ujung-ujungnya Suyang hanya akan merampok di sana. Sementara itu di pavilion Lingbao, Tetua Zhang sedang berbicara dengan seorang wanita dan terlihat sedang menawarkan harga. Namun wanita itu tidak tertarik dengan tawarannya. Wanita itu juga langsung berjalan ke arah pintu keluar. Melihat tindakan wanita ini, Tetua Zhang menjadi sangat marah dan langsung menutup pintunya. Dia juga menyeret wanita itu dengan cambuknya. Tidak lama setelah itu, datang Suyang yang menerobos masuk sampai pintunya terlempar ke arah Tetua Zhang yang sedang memaksa wanita itu agar bekerja untuknya. Melihat ini, Zhao Tianyu lalu membantunya untuk berdiri dan memperkenalkan Suyang yang ingin melihat ruang rahasia pavilion Lingbao. Saat mendengar ruang rahasia, Tetua Zhang langsung panik dan tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk ke sana. Seperti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Mendapat penolakan dari pamannya, Zhao Tianyu menjelaskan tentang naga gila yang sudah keluar dari segel. Namun Tetua Zhang tetap tidak memperbolehkannya masuk ke ruangan rahasia. Dan dia malah menghina Suyang dengan menyatakan kalau Suyang tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk ke sana. Seperti biasanya, Suyang tidak bisa digertak dan tetap ingin masuk ke sana. Sehingga membuat Tetua Zhang menjadi marah dan langsung menyerang dengan cambuknya. Namun serangan itu langsung ditangkap oleh Suyang sampai terjadi tarik tambang di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Suyang membuat cambuk kesayangan Tetua Zhang putus. Melihat Suyang yang mulai bertindak, Zhao Tianyu yang ada di samping kembali memperingatkan pamannya. Namun Tetua Zhang tidak peduli dan langsung menerjang ke arah Suyang. Alhasil dia pun terpental ke udara dan menembus atap tempatnya berdiri. Tidak hanya itu, Suyang juga keluar dan menangkap Tetua Zhang sampai dia tidak sadarkan diri. Melihat ini, Zhao Tianyu hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah melihat tindakan pamannya itu. Setelah itu Suyang berencana untuk menghancurkan pavilion Lingbao agar bisa menemukan ruangan rahasia. Namun Zhao Tianyu memberitahunya kalau masih banyak harta pusaka yang ada di tempat ini, sehingga membuat jiwa perampok Suyang bergejolak dan menghentikan tindakannya. Mendengar pembicaraan Suyang, wanita yang tadi berbicara dan mengatakan kalau dia mengetahui tempat itu. Dengan itu Suyang dan kawan-kawan pergi ke ruangan rahasia di bawah arahan wanita itu. Saat masuk ke ruangan rahasia,
Suyang melihat banyak harta pusaka yang tersimpan rapi di sebuah rak. Melihat begitu banyak harta pusaka, Sanyang dan Bai Ningmei juga tertarik pada salah satu pusaka yang ada di sana. Suyang kemudian memeriksa semua harta yang ada di sana. Walaupun semuanya hanya memiliki kualitas rata-rata, tapi Suyang menginginkan semuanya. Sehingga membuat Zhao Tianyu sakit kepala saat mendengarnya. 剩下的打包吧。 Kemudian Suyang tertarik kepada sebuah gulungan yang telah disegel menggunakan metode rahasia. Dia lalu mengambil gulungan itu dan membukanya secara langsung. Setelah melihat isinya, Suyang menjadi terkejut dengan gambar yang ada di dalamnya. Karena itu adalah lukisan Tetua Zhang yang menggunakan kimono berwarna pink dan berpenampilan layaknya seorang wanita. Dan wanita yang tadi dipaksa oleh Tetua Zhang adalah seorang pelukis yang disewa oleh Tetua Zhang sebelumnya. Di sisi lain, Tetua Zhang yang terbangun langsung berlari karena khawatir lukisannya ditemukan. Namun saat dia masuk ke dalam, semua orang telah melihat lukisan itu. Seketika itu dia langsung menangis karena malu. Setelah melihat lukisan ini, membuat Suyang jadi malas dan ingin pergi dari sana. Namun Zhao Tianyu mencegahnya dan meminta Suyang untuk istirahat di kapal terbang. Mendengar ini, Tetua Zhang akan memberikan kapal terbang dengan syarat kalau rahasia ini terjaga dan tidak bocor ke dunia luar. Mendengar ini, Suyang juga langsung setuju dan pergi dari sana. Sementara itu di sekte 10.000 pedang, para murid sedang menggiring keluarga Bai Ningmei untuk dijadikan tumbal agar memperkuat segel naga gila. Namun beberapa saat kemudian muncul perahu terbang dari langit sehingga membuat mereka menghentikan penumpilannya. Melihat Suyang yang berdiri di geladak kapal, salah satu murid menghina sekte Tianlan karena menjadi yang terlemah di prefektur Tianwu. Mendengar ini, Suyang tidak marah dan meminta tetua sektenya untuk keluar. Tapi salah satu dari mereka langsung menyerang Suyang dengan teknik pedangnya. Melihat serangan yang datang kepadanya, Suyang menahan serangan itu dengan ujung jarinya. Dia juga membalikan serangan itu sampai membuat murid sekte 10.000 pedang terpental. Setelah itu Suyang turun dari geladak untuk menemui ketua sekte 10.000 pedang. Namun baru saja dia tiba di tanah, Suyang mendapatkan serangan diam-diam. Melihat ini, Suyang tidak bereaksi dan hanya menggunakan pikirannya untuk menahan serangan itu dan bahkan mementalkan serangan itu. Beberapa saat kemudian muncul ketua sekte yang bernama Wang Batian dan dia langsung bergegas untuk menyerang. Menghadapi serangan ini, Suyang hanya menggunakan energinya saja. Bahkan dia masih bisa santai dan mengusap debu di pakaiannya. Suyang lalu menyebutkan tujuannya, yaitu mencari naga gila yang lepas. Mendengar ini, Wang Batian menjadi terkejut. Akan tetapi dia tidak mau memberitahu Suyang tentang hal itu. Setelah mendengar penolakan, Suyang lalu mengeluarkan pedangnya. Wang Batian juga langsung menyerang ke arah Suyang. Namun semua serangannya bisa diatasi dengan mudah oleh Suyang tanpa bergerak dari tempatnya.
Hal ini juga membuat Wang Batian menjadi marah karena dipermainkan oleh Su Yang. Dia lalu kembali menyerang dengan serangan terkuatnya. Tapi Su Yang menangkis serangannya hanya dengan tebasan sederhana dan tanpa ekspresi. Di sisi lain, tangan Wang Batian bergetar setelah menerima serangan balik dari Su Yang. Tidak mau menunggu lebih lama lagi, Su Yang menunjukkan sedikit kekuatannya dan menghancurkan gunung di belakang Wang Batian dengan sekali serangan. Setelah melihat serangan Su Yang, Wang Batian mengatakan semua yang dia ketahui, yang intinya Sekte 10.000 Pedang hanya menggunakan aura naga gila untuk menjadi lebih kuat. Setelah mendengar penjelasan Wang Batian, Su Yang memperkirakan kalau yang telah melepaskan naga gila adalah perbuatan Sekte Awan Iblis. Dia lalu beranjak pergi dari sana. Namun Wang Batian menanyakan teknik pedang yang digunakan oleh Su Yang sebelumnya. Akan tetapi Su Yang tidak mau memberitahunya. Dan malam harinya Su Yang sudah tiba di Sekte Awan Iblis. Dia lalu menyebarkan kekuatannya untuk memeriksa sekitar. Beberapa saat kemudian dia menemukan naga gila yang sedang dia cari selama ini. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.